sahur. Ini resep gampang, cuman 5 bumbu. Oke, tanpa menunggu lama, di sini langsung aja aku mau goreng 1 mangkok minyak beku sampai menghilang kayak gini. Kalau dirasa minyaknya ini udah panas, lanjut tinggal kita gebrusin aja deh Kenzer Crispy Chicken Nugget 5 pieces ya guys. Di sini tinggal kita goreng aja nuggetnya sampai golden brown kayak gini guys. Udah gitu tinggal kita angkat deh. Tapi tenang guys, gak cuma itu. Di sini aku mau tumplekin juga 1 balok mentega, buka bungkusannya. Nah, biar lebih estetik, aku mau cetak pakai cetakan kembang 7 rupa kayak gini ya. Setelah jadi bentuk bunga-bungaan, lanjut tinggal kita gebusin aja ke pan panas sampai meleleh kayak gini. Biar cepet dingin, kita masukin ke dalam botol kayak gini ya guys. Udah gitu, aku mau siapin saus tomat, saus sambal, dan sedikit air transparan ke dalam mangkok. Aduk merata sampai semuanya reunian. Terus tuang margarin cair di pan, masukin campuran saus tadi sambil ditambahin lada bubuk dan gula pasir. Lalu masak sambil diaduk sampai mengental. Terus tinggal kita masukin aja deh Kenzer Crispy Chicken Nuggetnya sampai sausnya tercampur merata kayak gini. Udah deh, tinggal susun aja di atas nasi, taburin biji wijen dan irisan bawang daun di atasnya. Dan ini dia nugget pedas manis untuk sahurnya udah jadi. Asli guys, ini enak banget. Walaupun bangun telat buat sahur, tapi masih bisa tetap masak kok. Bikinnya gampang, pokoknya kalian wajib coba. Waktu lagi lihat-lihat bahan makanan di kulkas, kaget banget. Ternyata aku masih punya nori segede ini. Berhubung lagi lapar banget, jadi norinya mau aku olah aja. Tapi sebelumnya mau aku cuci dulu aja norinya sampai jadi lumer kayak gini. Kalau udah, tinggal disaring norinya dan pindahkan ke dalam kain jaring. Terus peras sampai airnya habis. Aku juga masukkan sasa tepung bumbu bakwan spesial dengan sasa Platinum Care Plus. Mengandung zinc, serat pangan, vitamin B2 dan B9. Terus tinggal tuang air aja dan campurkan sampai larut. Tuh, simple banget kan? Kalau udah larut kayak gini, masukkan aja norinya, juga irisan wortel dan cabai merah. Abis itu aduk aja sampai semua bahan dan tepungnya tercampur rata. Dan di sini udah ada minyak yang aku panasin sebelumnya, dan ambil 1 centong adonan terus tuang kuning telur di atasnya. Perlahan tapi pasti masukkan ke dalam minyak sambil diputar dan celupkan sedikit, terus tinggal digoreng aja adonannya. Ulangi step by stepnya sampai semua adonan habis. Gak cuma itu, aku juga mau ngabisin sisa stok ikan kakap merah di kulkas. Langsung aja mau aku filet dulu semua daging ikan di kedua sisinya. Terus tinggal dikeruk-keruk aja semua daging ikannya sampai hasilnya bakalan jadi sebanyak ini. Habis itu masukkan aja semua daging ikan ke dalam chopper, juga tambahkan bawang goreng secukupnya. Terus tinggal dicoper aja sampai tekstur adonannya berubah jadi halus kayak gini. Pindahkan ke dalam wadah dan aku tambahkan sasa tepung bumbu serbaguna original. Pertama dan satu-satunya di Indonesia tepung bumbu dengan kebaikan vitamin. Juga sudah terfortifikasi dengan zinc, zat besi, vitamin B2, B9, dan serat pangan. Tinggal tambahkan air aja dan mixer sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, kalau adonannya udah jadi kayak gini, langsung aja mau aku ambil setengah sendok adonan terus bentuk jadi bola-bola kayak gini. Ulangi aja sampai semua adonannya habis dan tinggal digoreng di minyak panas. Aku sengaja bikin yang agak banyak buat sekalian makan nanti. Kalau semua baksonya udah matang dan berubah warna jadi kecoklatan kayak gini, langsung aja angkat dan tiriskan. Lanjut, di wajan baru aku mau tumis dulu irisan bawang bombay juga bawang putih sampai harum dan layu. Biar makin enak, aku tambahkan saus sambal, saus tomat, dan sedikit saus tiram sambil diaduk rata. Dan setelah sausnya tercampur rata, aku juga mau masukkan bakso goreng yang tadi sambil dicampur aduk. Kalau bakso dan juga sausnya udah tercampur rata kayak gini, aku juga mau tambahkan perasan jeruk lemon. Tambahkan irisan daun bawang dan cabai merah sambil diaduk sampai matang. Dan sajikan bakso goreng asam manis dengan sasa tepung bumbu serbaguna original dan bakwan nori telur dengan sasa tepung untuk bakwan spesial.
Di musim buah manggis ini, waktunya panen beras coklat di rumahnya mama mertua. Karena terlalu bergelimang beras, jadi kemarin aku dikasih sebanyak ini dalam bentuk beku biar gak meleleh waktu di jalan. Tapi karena sekarang mau aku olah, jadi beras coklatnya aku lelehin dulu pakai air sampai jadi tercerai-berai. Abis itu migrasikan semua beras coklatnya ke dalam kain jaring bukan laba-laba dan kita peras semua hasil jerih payahnya. Karena masih tersisa sepercik air, jadi beras coklatnya mau aku simpan di piring bambu kayak gini sambil diratakan. Mumpung di luar cuacanya lagi panas terik, jadi aku mau berjemur sambil lempar batu sembunyi tangan sampai beras coklatnya kering. Lanjut, tuang semua beras coklatnya ke dalam cobek dan kita tumbuk aja sampai hanya ada sedikit perubahan signifikan. Kumpulin semua beras coklatnya di dalam satu genggaman, terus pindahin ke dalam chopper. Biar lebih hemat waktu dan tenaga, kita haluskan aja pakai chopper sampai teksturnya berubah jadi serbuk halus kayak gini. Abis itu kita saring lagi biar lebih halus dan gak ada sepercik ampas pun yang tersisa. Nah, hasilnya jadi bener-bener halus banget kan, kayak tepung. Kita ambil satu mangkok, terus migrasikan aja ke dalam wajan dan tambahkan tepung beras juga satu kotak santan cair. Terus tuang juga air sampai penuh dan gak ketinggalan. Biar makin wangi, kita tambahkan juga beberapa helai daun pandan yang aku petik di kebunnya mama mertua di halaman rumah orang lain. Terus tinggal kita masak aja sambil diaduk sampai tekstur adonannya berubah jadi kental kayak gini. Tapi gak cuma itu aja, kemarin aku juga dibekelin banyak banget umbi-umbian buat dibikin takjil buka puasa. Setelah dipotong kecil-kecil, kita cuci dulu sambil dikucek aja sampai bersih. Kalau udah, masukkan semua umbi-umbiannya ke dalam kukusan dan tinggal kita kukus aja sampai jumpa. Gak lama kemudian umbi-umbiannya udah empuk, langsung kita pindahin ke wadah merah jambu buat dihaluskan. Aku pakai alat canggih kayak gini buat menghaluskan sampai hasilnya jadi ubi kuning halus. Kalau udah jadi sehalus ini, tambahkan tepung ketan sambil diaduk sampai rata. Abis itu kita uleni aja pakai tangan yang dibalut oleh kain plastik bening sampai adonannya jadi kalis. Ambil sedikit adonannya dan bentuk jadi bola-bola mini kayak gini. Ulangi sampai semua adonannya habis dan hasilnya bakalan jadi banyak banget. Selanjutnya aku juga mau bikin dulu kuahnya. Kita tuang aja air ke dalam wajan punya mama mertua. Masukkan gula merah cincang, sepercik garam juga daun pandan. Aduk aja sampai gulanya larut. Terus masukkan juga semua adonan bola-bola yang tadi. Tinggal kita masak lagi aja sampai berubah jadi kental kayak gini. Oke, buat selanjutnya ada permintaan khusus dari mama mertua juga buat masak satu lagi. Aku campurkan santan cair, garam juga daun pandan. Kalau udah hangat, kita tambahkan larutan maizena sambil dicampur aduk lagi aja sampai matang dan kental. Dan sajikan bubur sumsum candil untuk takjil bersama mama mertua. Bingung mau masak apa? Nonton DEBM aja, kini tersedia di semua sosial media. Biar gak gibah mulu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita manfaatin dengan berbagi berkah juga guys. Di EBM berbagi kali ini mau bikin menu masakan rendang khas Padang. Dari 15 kilo daging utuh kayak gini, kemudian dipanasin di wajan yang super panas. Kalau udah tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Aku potongnya gede-gede aja ya guys, biar yang nerima itu seneng dan bahagia. Setelah dipotong-potong semuanya kayak gini, kita siapkan daun kelapa. Daun kelapanya diremes-remes dulu guys. Ini untuk memudahkan si daging itu cepet empuk ya guys, jadi gak terlalu lama aja. Taruh di atas wadah kayak gini, kemudian dagingnya dimasukin semuanya. Ini tujuannya biar getahnya itu masuk ke dalam daging dan dagingnya jadi cepet empuk ya guys saat dimasak. Tutup, kemudian biarkan selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu aku mau bikin sambal ijonya dulu guys. Ini tomatnya aku beli 2 kilo. Rebus bawang ungu dan bawang kremnya, kemudian cabai rawit dan juga cabai ijonya yang udah dipotong jadi 2 kayak gini. Tunggu agak matang, kemudian baru masukkan tomatnya ya guys. Tomatnya di akhir aja karena tomatnya ini cepet empuk. Kalau udah matang kayak gini, kemudian diangkat dan ditiriskan aja. Pelan-pelan aja ya guys, karena ini panas banget. Kalau udah tiris, kemudian dicuper aja. Agak kasar gak apa-apa guys, karena ciri khas dari sambal ijo ini gak halus-halus banget.
Kemudian dimasak lagi di atas wajan yang besar. Tambahkan juga saripati air laut, saripati tebu, dan juga penyedap ya guys. Kemudian siapkan air yang diambil dari sungai Amazon. Lalu masukkan saripati kelapa yang berbentuk kemasan kayak gini, 6 buah ya guys. Lalu masukkan daging yang udah kita bungkus daun pisang tadi. Dan dibumbuin ya guys. Dicampur bumbu tujuannya biar cepet empuk. Masukkan semua dalam satu wajan kayak gini. Kemudian diaduk merata aja. Ngaduknya harus super duper pelan banget ya guys, karena ini banyak banget dan karena nggak muat jadi aku jadiin 3 wajan ya guys. Aku tambahkan juga daun yang bisa mengucapkan salam, daun jeruk purut dan juga daun kunyit dan juga rempah-rempah yang lain. Aku tambahkan juga gula merah ya guys, diaduk merata aja sampai menyusut dan sampai dia mengering. Di sini aku juga pakai 10 kg beras kayak gini guys. Berasnya dicuci dulu sampai bersih, kemudian direndam biar dia agak keras ya guys. Direndamnya kurang lebih 30 menit aja, kemudian dicuci kayak gini guys. Kalau udah, dimasukin ke dalam kukusan dan ini yang udah matang kayak gini ya guys. Kalau udah matang tinggal ditata aja di wadah-wadah kayak gini. Aku pakai 2 wadah guys, karena habis yang wadah kotak hitamnya itu, jadi aku pakein mailbox kayak gini. Untuk tambahan ya guys, biar jumlahnya itu jadi 100 box. Dan ini menu masakan Padang kita hari ini guys. Ada sambal hijau, tumis daun singkong ebi, dan juga rendang daging dari 15 kilo daging yang kita beli tadi guys. Setelah dibagiin ke para tetangga, kita juga bagiin di jalan raya kayak gini guys. Meskipun keadaan gerimis, tapi antusiasme orang-orang besar banget guys. Di EBM berbagi kali ini semoga berkah dan barokah. Semoga DBM semakin solid, semakin maju, semakin besar dan juga semakin dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri ya guys. Jangan lupa nonton DBM biar kamu gak ketinggalan menu-menu dan info menarik lainnya. DBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Biar gak gibah melulu, kita juga berbagi kebahagiaan guys. Selamat mencoba resepnya di rumah ya guys.